Nama Egyanus Kogoya mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun bagi pasukan keamanan yang ditempatkan di Provinsi Papua, namanya sangat gaung terdengar. Ia terkenal sangat bengis dan tak kenal ampun, serta sosok dalang di balik penyerangan dan kekacauan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB beberapa tahun ke belakang. Namun di balik itu semua, ternyata banyak fakta mengejutkan tentang Egyanus Kogoya yang jarang diketahui banyak orang. Berikut 7 fakta kasus, kontroversi, hingga alasan pemberontakan Egyanus Kogoya, ketua KKB termuda saat ini. Mari kita simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Latar belakang keluarga. Egyanus Kogoya lahir pada tahun 1999. Itu artinya ia masih berusia sangat muda, yakni 24 tahun. Egyanus sendiri merupakan anak dari tokoh organisasi Papua Merdeka atau OPM dan juga KKB Papua Solas Kogoya yang kini sudah meninggal dunia. Sang ayah dulunya juga pernah terlibat dalam penculikan tim ekspedisi Lawrence tahun 1996, di mana pembebasan sandera saat itu kebetulan ditangani oleh Brigjen TNI Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus. Pemimpin kelompok bersenjata. Sebelum terjun sebagai pemberontak KKB, Egyanus awalnya belajar kepada salah satu pemimpin KKB Papua yang juga cukup terkenal di wilayah Puncak Jaya, yakni Goliat Tabuni. Barulah pada tahun 2017, seusai ayahnya tewas, ia memutuskan untuk meneruskan kelompok KKB pimpinan ayahnya dulu yang kini dikenal dengan nama Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Egyanus Kogoya, di mana kelompok KKB wilayah Kabupaten Duga ini terdiri dari 50 anggota dengan sebagian besar anggotanya masih berusia sangat muda. Ditambah dengan persenjataan yang lengkap, tak heran jika kelompok ini merupakan salah satu kelompok KKB yang paling ditakuti di Indonesia. Pembantaian pekerja Istaka Karya. Kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya memiliki catatan kriminal yang sangat buruk. Mereka pernah melakukan pembantaian terhadap karyawan Istaka Karya pada 2 Desember 2018 silam. 31 pekerja proyek jalan tewas dengan cara yang mengenaskan. Mereka dibariskan dengan posisi duduk serta tangan terikat di tengah jalan Trans Papua Wamena Mbua atau Puncak Kabo. Lalu tanpa ampun, para sandera memberondong dengan senapan angin oleh KKB Egyanus Kogoya dan mayatnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Serang markas tentara. 26 Maret 2022, Tentara Nasional Indonesia dibuat geram dengan ulah KKB Egyanus Kogoya yang melakukan penyerangan ke pos Satgas Mupeyonif Marinir 3, Kuareh Bawah, Kenyam, Kabupaten Duga. Dalam serangan yang dilancarkan dari 2 arah itu, pihak TNI dibuat kelimpungan karena pihak KKB datang dengan amunisi yang lengkap. Ditambah pada saat kejadian, KKB juga melontarkan granat jenis GLM sehingga membuat situasi kian sulit bagi pihak TNI. Akibatnya seorang komandan pos bernama Danpos Letda Mark Iqbal harus meregang nyawa dan 10 prajurit luka-luka. Penculikan pilot Susi Air. Baru beberapa bulan lalu atau tepatnya pada 7 Februari 2023, pesawat Susi Air yang mengudara di wilayah Kabupaten Duga saat akan mengevakuasi petugas puskesmas yang jadi korban pengancaman KKB ditangkap oleh KKB Egyanus Kogoya. Bukan hanya itu, mereka kemudian membakar pesawat itu dan menyandera pilot pesawat Susi Air asal Selandia Baru yakni Kapten Philip Mark Martens untuk meminta tebusan. Namun pemerintah Indonesia tidak mau menuruti permintaan tersebut. Akan tetapi pada beberapa waktu lalu, pihak KKB sempat menawarkan pembebasan pilot Susi Air dengan syarat Indonesia mengakui kemerdekaan Papua dan menarik pasukan keamanan dari tanah Papua. Jelas pemerintah Indonesia tidak menyetujui akan hal tersebut. Hingga saat ini, pilot Susi Air masih berada dalam dekapan KKB dan pemerintah juga masih mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Alasan masuk KKB. Egyanus dan anak buahnya mungkin sangat kejam karena dalam kurun waktu 2017 sampai 2023, mereka telah melakukan 65 aksi kejahatan dengan korban tewas sekitar 46 orang, di antaranya 34 warga sipil dan 12 aparat keamanan. Tapi setidaknya ada beberapa alasan mengapa Kogoya masuk KKB dan getol melancarkan pemberontakan di wilayah Kabupaten Duga. Di antaranya tingkat kesehatan di kabupaten ini yang sangat memprihatinkan.
Sebagian besar balita dan anak-anak tidak pernah mendapat suntikan imunisasi yang berdampak pada tingginya angka kematian bayi dan balita di wilayah ini. Ditambah dengan kurangnya kualitas pendidikan dan minimnya tenaga pengajar di Papua, khususnya di Kabupaten Duga. Karena itulah di masa SMP, Egyanus Kogoya sempat bersekolah di Wamena demi mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Belum lagi dengan sektor lain yang bisa dibilang belum sama rata dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi bukan suatu hal yang mengejutkan jika Kogoya nekat melakukan pemberontakan dengan putra-putra Papua lainnya karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia. Sulit ditangkap. Meskipun sudah diketahui identitasnya, Egyanus dan 50 anak buahnya terkenal licin dan sampai kini masih sulit ditangkap aparat keamanan Indonesia. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN AM Hendro Priyono, salah satu alasan kenapa KKB Egyanus Kogoya sulit ditangkap karena mereka pintar mencari dukungan dari negara-negara luar seperti Inggris, Vanuatu, hingga Belanda. Menurutnya lagi, KKB ingin Papua merdeka dari Indonesia karena menganggap Indonesia sebagai penjajah. Padahal Indonesia dan Irian atau Papua sudah bersama dalam satu kesatuan sejak tahun 1962. Selain itu, KKB juga kerap menyamar sebagai orang lokal dan juga wilayah Papua yang didominasi pegunungan dan hutan belantara membuat para KKB mudah untuk kabur dari kejaran aparat keamanan. Terlepas dari itu semua, pemerintah juga tengah menggalakkan pembangunan di provinsi-provinsi Papua, tentu dengan harapan agar masyarakat Papua tidak menganggap Indonesia menganaktirikan mereka, sehingga gerakan separatis keluar dari NKRI bisa diredam dan tidak terjadi lagi di masa depan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye.